Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yuri Edu Channel menampilkan video literasi sejarah. 3 manusia paling kaya sedunia sepanjang masa. 3 manusia terkaya di dunia sepanjang masa. Video literasi sejarah. Manusia terkaya di dunia. Dalam judul di atas, frasa di dunia, sengaja kita beri tanda kutip untuk menunjukkan bahwa kekayaan yang kita ungkap dalam materi video literasi sejarah ini adalah kekayaan di dunia. Biasanya pada dekade sekarang ini, ketika membaca tentang kekayaan, kita akan dengan cepat mengingat Bernard Arnault, Jeff Bezos, atau Bill Gates. Ini memang tidak salah jika kita berkaca pada dekade ini dan berkiblat ke belahan barat dunia, yaitu Eropa dan Amerika. Tapi mari kita sejenak menengok predikat penguasa muslim yang juga orang terkaya sepanjang masa di masa lampau. Kalaupun harus dibandingkan, mungkin juga mereka bertiga masih bisa diukur tingkat kekayaannya dalam rentang waktu yang berbeda untuk bisa diketahui siapa yang lebih berhak mendapat gelar terkaya sepanjang masa. Seperti kita ketahui, jauh sebelum Bernard Arnault, Jeff Bezos, atau Bill Gates, ada beberapa orang yang memiliki harta kekayaan yang nilainya jauh melebihi total harta dari ketiganya. Kekayaan Arnault sebesar 201,6 miliar US dollar atau setara 2.903 triliun rupiah. Kekayaan Bezos diperkirakan 200,5 miliar US dollar atau setara 2.887,2 triliun rupiah. Bill Gates saat ini memiliki sejumlah aset sebesar 124 miliar dolar AS atau sekitar 1.793 triliun rupiah. Mari kita mencoba mengenal 3 raja yang kaya raya dan jumlah kekayaannya jauh di atas Arnault, Bezos, dan Gates. Yang pertama, Nabi Sulaiman. Manusia terkaya pertama adalah Nabi Sulaiman. Di dalam Al-Quran, Alkitab, dan Injil disebutkan bahwa Nabi Sulaiman adalah sebagai manusia terkaya yang pernah hidup di muka bumi ini. Beberapa sumber memperkirakan bahwa kekayaan Nabi Sulaiman berkisar antara 2,2 triliun dolar AS. Nabi Sulaiman berkuasa kurang lebih selama 39 tahun. Di dalam berbagai cerita dikisahkan bahwa setiap tahunnya Nabi Sulaiman menerima upeti sebanyak 25 ton emas. Dengan demikian, berdasarkan konversi mulai dari pajak, suku bunga, tingkat inflasi, total harta Nabi Sulaiman menduduki posisi pertama dan belum tertandingi hingga saat ini. Yang kedua, Mansa Musa. Manusia terkaya kedua adalah Mansa Musa. Mansa Musa dikenal juga dengan nama Keita I. Beliau adalah mansa ke-10 dari Kekaisaran Mali. Beliau berkuasa selama 25 tahun dari tahun 1312 sampai tahun 1337. Ketika Mansa Musa naik tahta, wilayah Kekaisaran Mali mencakup bekas wilayah-wilayah kekaisaran di sekitarnya. Saat ini, Republik Mali berada di Bamako, adalah sebuah negara yang terkurung daratan di Afrika Barat yang merupakan bekas jajahan Prancis. Negara ini berbatasan dengan Aljazair di utara, Nigeria di timur, Burkina Faso dan Pantai Gading di selatan, Guinea di barat daya, serta Mauritania di barat. Setelah beberapa bagian wilayah melepaskan diri, beberapa wilayah itu saat ini dikenal dengan negara-negara Mali, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, Burkina Faso, Niger, Nigeria, dan Chad.
Adapun kekayaan Musa pernah diestimasi berada di angka 400 miliar dolar AS atau sekitar 5,72 triliun, bukan triliun. Sejarawan ekonomi sepakat bahwa kekayaan Mansa Musa tidak mungkin bisa dikalkulasi ke dalam angka secara pasti. Mansa Musa mewarisi tahta yang ditinggalkan saudara laki-lakinya yang memilih berlayar. Di bawah kepemimpinan Mansa Musa, Kerajaan Mali berkembang pesat dan menguasai 24 kota baru, termasuk Timbuktu. Kerajaan tersebut membentang sebanyak 3.128 km dari Samudra Atlantik hingga daerah yang kini merupakan berbagai wilayah negara-negara Afrika. Dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas tersebut, sumber daya alam yang dimiliki Kerajaan Mali juga sangat besar, termasuk emas dan garam. Menurut British Museum, pada masa kekuasaan Mansa Musa, Kerajaan Mali memiliki hampir separuh dari jumlah emas yang beredar di seluruh dunia saat itu. Namun, meski Mali menjadi sumber emas, kerajaan tersebut tidak banyak dikenal. Situasi seperti itu berubah ketika Mansa Musa memutuskan untuk berhaji ke Mekah melalui Gurun Sahara dan Mesir. Sang raja dikabarkan berangkat dari Mali bersama dengan rombongan yang berjumlah 60.000 orang. Beliau membawa serta seluruh pejabat dan hakim-hakim kerajaan, pasukan tentara, penghibur, pedagang, penunggang unta, dan 12.000 budaknya. Dengan begitu, rombongan itu tampak menyerupai sebuah kota yang bergerak melalui gurun karena sangat ramainya. Para budak mengenakan pakaian dengan bros emas dan sutra Persia yang terkenal terbaik. Ratusan unta berjalan berderet-deret. Setiap unta mengangkut ratusan kilogram emas murni. Ketika sampai di Kairo, rombongan haji itu menyebabkan Kairo meriah dan heboh. Diceritakan bahwa Musa sempat membagikan emas pada para penduduk Kairo. Sepeninggal Mansa Musa pada tahun 1337 dalam usia 57 tahun, kerajaannya diwariskan kepada putra-putranya. Patut disayangkan bahwa mereka tak mampu menjaga keutuhan kerajaan. Sejumlah daerah memisahkan diri menjadi negara-negara merdeka, dan akhirnya kerajaan itu pun runtuh. Kedatangan bangsa Eropa, Prancis, pada kemudian hari ke Afrika menjadi titik akhir kehancuran kerajaan Mali. Yang ketiga, Osman Ali Khan. Manusia terkaya ketiga adalah Osman Ali Khan dengan estimasi kekayaan 230 juta dolar AS. Osman Ali Khan adalah pemegang gelar Asaf Jah yang ketujuh dan penguasa terakhir Hyderabad di India. Osman Ali Khan memegang tampuk kepemimpinan absolut untuk kerajaan dengan sebutan Kepangeranan Hyderabad dari tahun 1911 sampai tahun 1948. Di masa permulaan abad 20, Osman Ali Khan dikenal sebagai manusia terkaya di dunia dengan kekayaan mencapai 2 miliar dolar AS pada tahun 1940-an. Bahkan jika dihitung dengan tingkat inflasi saat ini, kekayaan Osman Ali Khan bernilai 2% pendapatan nasional Amerika Serikat. Terlepas dari kehebatan tiga manusia terkaya sepanjang masa ini, kita harus mencatat bahwa kekayaan beliau tidak abadi. Bisa dikatakan bahwa kekayaan beliau di dunia tidak dibawa ketika menghadap Allah sebagai tempat kembali yang abadi. Dalam harta kita ada hak anak yatim dan fakir miskin yang harus dikeluarkan. Manakala memperoleh rezeki, haruslah kita keluarkan hak orang. Bisa lewat sedekah, infak, sumbangan anak yatim, dan kewajiban zakat. Bahwa dalam setiap harta terdapat hak orang lain, yaitu orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.